Ya, teman-teman, kita akan kembali lagi bersama update saham ID dan kita akan membahas beberapa emiten lagi, teman-teman ya. Sehubungan dengan sedikit lagi, teman-teman ya, kita akan menghadapi pembukaan bursa di bulan April. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe ya. Yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Yang telah memberikan support baik yang like, yang nge-share, teman-teman sangat luar biasa. Terus yang telah memberikan komentar juga terima kasih tanpa ada taruh di kolom komentar emiten teman-teman. Yang saya bahas ini adalah semua itu teman-teman ya. Mungkin saya tidak bisa membahas saham teman-teman kalau tidak ada kolom komentar ya. Baik teman-teman yang telah mendoakan juga terima kasih. Saya pun berdoa kepada teman-teman agar diberikan kesehatan terus ya bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan support tank terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja ada saham Mr. PP teman-teman. Cuman BRPT-nya minus BRPT ya. BRPT kan kemarin sudah dibahas ya. Sekalian harga wajarnya. Dan ini masuk satu lagi SSIA ya. SSIA itu karena ada sangkut pautnya dari TPIA teman-teman ya. Jadi ada kepemilikan sekitar 5% lebih. TPIA itu masuk ke SSIA. Nah di dalam TPIA adanya Mr. PP teman-teman. Jadi kita akan membahas. Jadi berbelit-belit. Jadi keterkaitannya tidak langsung lah seperti itu teman-teman ya. Baik, yang pertama ada TPIA teman-teman ya. Chandra Asri Pasifik teman-teman ya. Cuman kalau untuk SSIA belum masuk ke itu teman-teman ya. Belum masuk ke apa namanya ke profilnya ya, baru masuk ke insidernya aja. Baik teman-teman, TPIA karena ini ada bandarnya, ada bandar Mr. PP-nya. Kita lihat untuk dalamannya dulu teman-teman ya di sini nih. Sementara ini si bandar lokal terus akumulasi, teman perhatikan ya, bandar lokal akumulasi, bahkan terakhir pun masih akumulasi ya. Di detik terakhir di bulan Maret masih akumulasi. Begitu pun dengan Poren sudah akumulasi 4,6 miliar teman-teman ya. Terdeteksi untuk domestik ada CBB, DP sama HP. Ada sebagian daripada XC, mungkin XC bagian daripada Smart Money karena Smart Money sudah mulai keluar. Nah ini di Porennya ada siapa? Ada ZP 9 miliar, AG 3,6 miliar teman-teman ya. Baik atau si aksi BK sama CU keluar nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting digantikan sama si ZP yang pengambilannya lumayan. Di sini ada net buy teman-teman ya. Dari mulai teman-teman perhatikan di sini sampai ke 42 miliar, terus di sebelah sini juga ada sekitar 44 miliar, bahkan 4 hari ini lumayan pengambilan teman-teman ya. 28 miliar, terus di angka 32 miliar, terus di angka berapa ini? 26 miliar teman-teman, yang terakhir pun ambil 4,6 miliar. Artinya jadi si TPI ini lagi diakumulasi sama bandar Poren. Bahkan Poren pun pernah ngambil dari sejak tanggal 3 Maret. Jadi selama bulan Maret ini Poren ngambil secara signifikan teman untuk pengeluarannya sedikit. Nah, bagaimana dengan lokal? Lokal semenjak dia pengeluaran ternyata pada tanggal 20 Maret ya, pertengahan ataupun akhir-akhir menjelang bulan Maret dia sudah mulai akumulasi kembali. Secara MA sudah mulai bagus ya, MA 10 sebelum di bawah candle, tapi harus hati-hati teman-teman ya. Garis yang saya gariskan ya di area sini teman-teman ya. Dan satu lagi di area sini teman-teman. Nah, ini kalau di harus bikin sudah bikin step teman-teman ya. Kenapa saya kasih tanda teman-teman ya, biar nanti kalau turun teman-teman ya. Ini tercapai deh. Tercapai. Oke, teman-teman ya. Geserin dikit deh. Nah, apabila dia turun berarti step yang keduanya gagal teman-teman ya. Tapi sekarang sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah 2 hari ini sudah memasuki area MA10 sama MA20. MA10 menuju ke atas, MA20 memang lagi menuju ke depan gitu kan. Mudah-mudahan besok ada kenaikan lagi, satu candle lagi. Mungkin bisa melewati harga 7441 teman-teman ya. Kalau sudah situ dan dia tidak mau naik lagi berarti dia mau dipertahankan di area sini. Tetapi kalau dia sudah mulai nerobos sampai ke angka 7574 untuk tanda kenaikan yang kedua karena di situ ada gap teman-teman ya, dipastikan dia akan uptrend. Target di MA 200 boleh teman-teman di angka 8 ribuan ataupun yang kalau lebih daripada MA 200 di angka 8600. Target selanjutnya ada di angka 8900 dan target utamanya saya punya di target di angka 9400. 1400 ya tepat pada untuk TPIA. TPIA itu sekarang itu udah dalam posisi TPIA betul ya. Di angka sini teman, di angka mahalnya teman-teman ya.
Nah, ini hati-hati TPIA sudah mencapai harga offernya ya tahun kemarin, tahun 2024 bulan Agustus. Nah, apabila dia mencapai harga offer lagi berarti dia sudah kedua kali offer teman-teman ya. Saya pikir sih targetnya ke teman-teman jangan jauh-jauh dulu ya, 1400 mungkin di bawah harga offernya ya. Mungkin itu akan cenderung masuk akal teman-teman ya. Kemarin sudah menyentuh harga tengahnya dan sekarang dipantulkan. Apalagi sekarang saham-saham Mr. PP itu sekarang lagi di buyback teman-teman ya. Mudah-mudahan aksi buyback ini bisa menjadikan si TPI ini di up lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi segi pungutan sudah mulai bagus. Ini banyak pencapaiannya. Hanya target utama aja belum tercapai. Kalau target-target di bawah harga utama sih semuanya sudah tercapai teman-teman. Bahkan kembali aja di sini nih sudah tercapai dengan shadownya. Cuma karena belum sama body akhirnya tidak saya hapus teman-teman ya. Biarkan aja. Oke teman-teman, seperti itulah ya TPIA sudah mulai bikin step kedua. Terus bandar lokal ataupun cenderung akumulasi dan smart money pun sudah mulai masuk. Mudah-mudahan dengan smart money nanti masuk lebih tinggi lagi, bisa di up kembali, bisa ke level 8.050-an. Lanjut, ada PTRO. Ini PTRO adalah emiten yang pingin saya itu PTRO ini jatuh teman-teman ya. Cuman sekarang malah ada aksi buyback teman-teman ya. Tetapi secara emas sebenarnya dalam posisi jatuh teman-teman ya. Dalam posisi dia itu downtrend ya. Perhatikan MA10 sama MA20 lagi menuju ke bawah. Makanya saya bilang kalau downtrend akan lebih baik lagi ya. Target penurunan sudah dicapai kemarin teman-teman ya di tanggal 80325. Satu lagi teman-teman di sini di angka 2000-an teman-teman ya. 1977-an lah teman-teman untuk target penurunan berikutnya. Saya pikir di sini teman-teman di angka 1200-an untuk si PTRO ini mudah-mudahan bisa tercapai ya. Karena apa? Karena si MA10-nya lagi menuju ke bawah. Tenang aja teman-teman, kenapa saya pin ke sini? Artinya ini kan tadi sudah stock split. Stock split harganya sudah mahal banget. Jadi kalau untuk harga 70%-an mungkin akan stabil di situ. Nah, tenang aja teman-teman yang nyangkut di angka 4.000 juga ya di sini nih. 4.000 juga masih bisa kejemput ya untuk PTRO ini. Karena saya bilang ini PTRO adalah emiten yang ada ketokohan, kecuali kalau tokohnya bermasalah baru menjadi masalah teman-teman terhadap sahamnya. Dan ini PTRO juga belum pernah mencapai harga tertingginya, artinya masih ada kesempatan ke harga berikutnya. Dia akan mencapai harga tertinggi baru biasa teman-teman. Sekarang posisinya sudah mulai murah. Kenapa murah? Karena sudah melewati harga tengahnya teman-teman. Cenderung di bawah harga tengah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PTR seperti itu ya, untuk untuk keinginan saya. Tapi kalau mau naik ya silahkan aja gitu. Kembali lagi sudah mencapai MA10-nya gitu walaupun disentuh. Isian. Sebenarnya kalau si PTRO ini sejak dia stock split ya, bahkan beberapa 1 bulan setelah stock split ya di sini nih. Stock split kan tanggal Januari ya, Januari di sini nih. Nah, mulai dari sini teman-teman, mulai dari bulan Februari sudah melakukan pengambilan. Jadi downtrendnya ini ternyata diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal nih, terus ngambil ya. Ya saya pikir sih kalau turun nggak jadi masalah teman. Kenapa? Biar ada yang nampung. Jadi si poren jualan, kemarin juga ada yang nampung, jadi enak gitu teman-teman ya. Nah untuk bandar poren cenderung ada ngambil, keluar, ngambil lagi. Nah posisi sekarang terakhirnya ngambil, sama-sama ngambil teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 2.700 ataupun di bawahnya. Apabila bisa melewati 2.700 mencapai ke angka 3.090-an ya, berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi saya pinginnya ke bawah teman-teman. Saya pingin ke bawah sekitar 70%-an lah teman-teman. Jadi enak teman-teman juga. Walaupun yang nyangkut di atas masih bisa average, jadi teman-teman masih bisa cuan ya teman-teman ya. Oke, smart money juga sudah mulai bagus teman-teman pasukannya. Jadi walaupun turun di PTRO itu santai aja teman-teman ya. Santai saja, ingat santai aja. Kapan katanya sudah mulai ngambil lagi? Tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Ini MA10 di bawah candle tapi menuju ke bawah. Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas teman. Itu mungkin nanti tanda-tanda akan uptrend kembali ya. Oke teman-teman ya. Untuk PTRO seperti itu. Saya pinginnya ke bawah dulu. Cuan sekarang teman. Cuan. Nah. Oke, kita lihat cuan. Ya, cuan juga dalam posisi ke bawah walaupun sudah mulai disundul MA10-nya, tapi MA10 masih belum mau belok ke atas. MA20 pun demikian, teman-teman ya. Untuk pengambilannya bandar lokal cenderung ngambil sejak tanggal sini, teman. Sini nih. Ngambil sempat keluar, ngambil lagi di sini berarti mulai dari sini startnya, teman-teman.
Dari tanggal 5 Maret sudah ngambil keluar, tapi ngambil lagi teman. Terakhir dia ngambil 2 hari, ngebuang 1 hari. Ini juga sama teman-teman, pinginnya saya ke bawah dulu ke area 5.600-an ya. Kita lihat di sini untuk cuan. Jadi ASI buyback ini untuk mengambil istilahnya harga di bawah teman-teman ya. Nah cuan juga belum pernah menyentuh harga overnya, arti kemungkinan bisa dia apalagi ke harga yang lebih tinggi lagi. Sekarang posisinya sudah mulai murah, kenapa? Karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Oke teman-teman, untuk si cuan saya pikir lebih baik ke sini dulu ya, ke angka 5.595 karena MA10 lagi menuju ke bawah. Kalau untuk foreign bagaimana? Foreign cenderung kemarin ada pengambilan sedikit, malah cenderung keluar teman-teman ya. Perhatikan foreign keluar ya. Target kemana? Target ke angka 11.000 teman-teman, 11.200-an. Di sini ada gap lebar. Yang kedua di angka 13.000 juga sama, ada target istilahnya target yang sangat lebar dan paling utama di sini. Ini target yang kedua kali buat teman-teman ini. Target sudah tercapai tanggal 8.01. Nah, ini target kedua kali teman di angka di tanggal 6.03 teman-teman untuk istilahnya pembahasannya ya. Oke teman-teman ya. Jadi cuan saya pinginnya ke bawah dua karena soal MA10 sama MA2 lagi menuju ke bawah. Kecuali kalau besok ada dorongan teman-teman ya. Tapi kalau dari pembuangan sih masih ada pembuangan teman-teman ya. Foreign berusaha untuk ngambil KI walaupun foreignnya foreign KW tapi BK sama JT mengawal teman-teman kemarin itu ya. Domestik ada CDX teman sudah masuk, JP ya teman-teman kita. Smart Money juga sudah masuk kembali teman-teman ya. Oke teman-teman untuk cuan seperti itu ya. Walaupun ada istilahnya pinginnya buyback tapi saya pinginnya ke bawah, kenapa? Karena cenderung dia juga MA10 mulai menuju ke bawah, kecuali kalau besok ada tekanan ke atas. Dia sudah bikin step udah bagus 1 ya, 2 nih teman-teman, sudah bikin step 2. Artinya tanda-tandakannya sebenarnya sudah mulai ada gitu teman-teman ya. Tapi kalau dia ke bawah akan lebih baik lagi ya untuk menutup PR-nya di angka 5.600. Sekarang juga posisi sudah mulai murah teman, karena sudah mulai di bawah harga tengah di sini ya. Lanjut ada brand teman-teman, ada brand ya. Nah brand juga sama, posisinya lagi menuju ke bawah. Target kenaikan saya pindahin ke depan teman-teman ya, ke sini ya. Coba lihat ya, dia benar ada tanda kenaikan. Kita pindah ke depan aja biar enak teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu deh. Jangan dipindahkan dulu teman. Oh belum, oh bukan, sorry. Berarti nggak saya pindahkan teman, soalnya di atas, harganya di atas teman-teman di sini. Nah di atas harganya, jadi tidak saya pindahkan ya. Ini ternyata penurunan di angka 5.100 sama di angka 5.011 teman-teman ya. Ada terlalu bawah teman-teman di sini. Nah teman-teman dia juga sudah bikin step 1, step 2, cuman sedikit banget tipis ya. MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 lagi menuju ke bawah. Ini ada target tanda kenaikan di sini ya, sudah tercapai sedikit. Tapi saya pikir lebih baik ke bawah lagi untuk menutup gapnya. Di sini ada gap kecilnya 5454 teman-teman ya. Ini harga gap kecilnya nih. Nah untuk penurunannya ya. Ini juga sama teman-teman, saya pinginnya ke bawah dulu untuk brand ini. Kenapa? Karena sini ada tanda penurunan di angka 4850 sama di angka 4417 ya. Kalau kita lihat brand bagaimana posisinya? Brand ya. Kita lihat brand juga dalam posisi murah teman-teman, yang saya pikirkan lebih baik dia ke sini dulu ya, biar kelihatan support teman-teman, mungkin ada pantulan. Tapi kalau dia tidak mau turun ya silahkan aja teman-teman, karena target kenaikan pun sudah saya bikin di harga 6.088 sama di angka 6.400 untuk kenaikannya, kecuali kalau sudah mencapai targetnya berarti dia akan uptrend teman-teman ya. Pungutan Bana lokal ngambil keluar besar, dia juga ngambil lagi di 2 hari ini ngambil. Foreign pun sama, ada masalah dia ada istilahnya penurunan, ternyata juga ada pengambilan lagi teman-teman ya. Untuk 2 harinya sama-sama mengambil teman, tanggal 27 kita lihat untuk domestik ada DR, ada EP. Ambil 2 miliar sama 1,6 miliar ditambah dengan kakak 1,3 miliar. Kita lihat foreign ada si AK ngambil 7 miliar, CC keluar 1,4 miliar ya teman-teman ya. YJ apa ngambil cuma 50 doang, 50 lot doang ya. Apalagi YJ adalah bandar foreign KW gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk brand ya, dia dalam posisi masih pada istilah penurunan dulu teman-teman, soalnya masih lagi menuju ke bawah. Saya pikir sih kalau dia ke angka 4.800 ataupun ke angka 4.400 akan lebih baik lagi, walaupun ada pungutan, tapi lebih baik saya pinginnya ke bawah dulu teman-teman. Nah kalau ke bawah kan enak bisa menyebut PR-nya.
kapan lagi bisa menjemput PR. Tapi kalau mau kenaikan, mudah-mudahan bisa sampai ke angka 7.000 karena targetnya di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi kalau sampai ke angka 3.000 lagi teman, wah udah keren lagi teman-teman ya. Di mana 3.000? Di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya. Saya punya teman-teman tanda penuh angka 3.400 di sini. Oke, teman-teman, untuk brand seperti itu ya. Smart Money itu sudah boleh masuk teman-teman. Jadi nikmati nanti kalau ada kenaikan sementara tidak bisa melewati 6.034 berarti kenaikan sementara. Tapi kalau sudah 15 dipastikan dia akan uptrend dan menuju ke targetnya di angka 7.000-an. Satu lagi teman-teman, ini hanya keterkaitan aja ya SSI ini karena si SSI ini 5%-nya itu diambil 5% lebih ya. Diambil sama TPIA teman-teman, tapi belum masuk ke profil. Sementara ini dia dalam posisi downtrend teman-teman ya. Sama MA10 menuju ke bawah dan garis penurunan juga mulai ditembus lagi dengan disentuh ada lagi garis penurunan di angka 772. Kalau dia bablas berarti menuju ke 775 lah teman, 775 772 ya. Kita cek di sini untuk SSIA. Ya. SSIA selama 10 tahun ya. Ini posisinya masih posisi mahal teman-teman. Jadi untuk ke harga tengahnya 762 itu mungkin bagus ya. Dia cenderung di harga tengah. Apalagi sudah mulai dibawa ke bawah ya, ke area supportnya di angka 300-an itu akan lebih keren lagi. Kenapa? Karena sudah mulai murah gitu kan. Dan ini ada bandarnya teman-teman. Tenang aja. Teman-teman yang nyangkut nanti kalau mau average lebih baik tunggu sampai di level dia di bawah harga tengah ya di angka 651 ataupun nanti tunggu di bawah aja 405 teman-teman ya. Ataupun nanti teman-teman upayakan kalau mau average tunggu saja MA10 di bawah candle menuju ke atas karena ini garis penurunannya sudah mulai disentuh. Mudah-mudahan saya pikir lebih baik ke bawah dulu, ingat ya, saya pikir lebih baik ke bawah dulu untuk menurunkan ke level setengahnya teman-teman ya, ke level tengahnya. Nah, ini ada perguli di angka 770, kalau di sini di angka berapa? 757 ya. Nah, ini posisi bandar lokal terus ngambil teman-teman, terus ada pembuangan ya beberapa hari ini. Nah, untuk poren cenderung dia keluar teman-teman. Jadi lebih baik dia ngambil barang-barang poren dulu deh gitu kan, biar lebih murah lagi teman-teman. Harga wajar kuartal 3-nya sudah keluar 1.900, cenderung meningkat. Tinggal tunggu kuartal keempatnya teman-teman. Kalau ada kabar silahkan kabarin saya teman-teman ya. Smart Money kembali ngambil. Terus ada penjualan teman-teman ya sampai ke level 982 itu kenaikan sementaranya. Apabila ada kenaikan sementara teman-teman biasanya tidak bisa melebihi 8 di akhir ini. 919 mungkin di bawahnya. Mungkin itu menjadi kenaikan sementara. Apabila dia ada penembusan sampai ke level 980 berarti kan menembus ini teman-teman ya. Bukit sebelumnya dipastikan dia akan uptrend. Tapi secara EMA masih menuju ke bawah, hati-hati teman-teman ya. Lebih baik teman-teman santai aja teman-teman. Kenapa santai? Karena posisinya lagi posisi pembuangan tapi lagi ada pungutan daripada bandar lokalnya. Kan soalnya si bandar lokalnya terus ngejual teman-teman. Itu yang menjadi teman-teman santai aja. Posisi MA pun kemarin sudah mulai dead cross teman-teman ya. Apalagi MA sebelumnya menuju ke bawah. MA 200 pun menuju ke bawah. Jadi saya pinginnya itu ke angka bawah dulu teman-teman ya di sini ya. Di angka 300-an lah teman-teman, mungkin nanti teman bisa average di situ. Oke teman-teman, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk saham-saham Mr. PP teman-teman ya. Dan plus satu karena ada keterkaitan untuk SSI ini karena dibeli sahamnya 5% oleh TPIA. Jadi ada keterkaitan tidak langsung. Oke, sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.